Dulu ia hanya gadis tukang cuci yang sering dipanggil dengan nada merendahkan. Tangannya kasar karena sabun dan air kotor. Mimpinya ditertawakan. Tapi siapa sangka, bertahun-tahun kemudian namanya justru disebut dengan bangga di luar negeri. Namun di balik kesuksesannya, ada luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Halo semuanya, terima kasih sudah kembali di channel ini, tempat kita berbagi kisah nyata penuh perjuangan, haru, dan pelajaran hidup. Jika kamu suka cerita yang menyentuh hati dan penuh makna seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan bagikan ke orang-orang terdekatmu. Dukungan kecil dari kalian sangat berarti agar kami bisa terus menghadirkan kisah inspiratif setiap hari. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Pagi itu matahari bahkan belum benar-benar muncul, ketika Sinta sudah berdiri di tepi sumur kecil belakang rumahnya. Tangannya yang masih remaja tampak kasar, jari-jarinya memerah karena deterjen murah yang setiap hari menggerogoti kulitnya. "Ibu, airnya sudah penuh," ucap Sinta pelan. Ibunya keluar sambil menahan batuk. "Pelan-pelan saja, nak. Jangan terlalu diperas kuat-kuat, nanti tanganmu luka lagi." Sinta tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Bu. Luka kecil begini tidak terasa." Padahal perihnya sampai ke tulang. Ember besar berisi pakaian kotor sudah menunggu. Bau keringat dan lumpur bercampur jadi satu. Sinta menarik nafas panjang, lalu mulai mengucek satu persatu. Cipratannya mengenai wajahnya. Beberapa jam kemudian, ia harus berangkat sekolah. Tangannya masih basah ketika ia berjalan melewati gang sempit kampungnya. Itu tukang cuci lewat," terdengar suara remaja laki-laki dari pos ronda. Sinta menunduk. Di sekolah, ia duduk di bangku paling belakang. Saat guru bertanya tentang cita-cita, beberapa murid dengan bangga menjawab, "Saya mau jadi dokter. Saya mau jadi pilot." Guru lalu menunjuk Sinta. "Kamu, Sinta, cita-citamu apa?" Kelas mendadak hening. Sinta menggenggam ujung seragamnya. Saya ingin bekerja di luar negeri, Bu." Beberapa murid tertawa kecil. "Luar negeri? Jadi tukang cuci internasional?" bisik seseorang cukup keras hingga terdengar. Wajah Sinta memanas, namun ia tetap berdiri tegak. "Kenapa luar negeri?" tanya guru. Sinta menelan ludah. "Karena saya ingin mengubah hidup Ibu." Jawaban itu membuat kelas kembali hening. Tapi setelah pelajaran usai, ejekan tak berhenti. "Jangan mimpi tinggi-tinggi, Sin. Orang kayak kita realistis aja." Sepulang sekolah, Sinta tak langsung masuk rumah. Ia duduk di belakang, menatap tangannya yang pecah-pecah. "Apa aku terlalu bermimpi?" gumamnya. Ibunya menghampiri perlahan. "Kamu kenapa?" Sinta menggelang cepat. "Tidak apa-apa, Bu." Ibunya memegang tangan Sinta yang kasar. "Maafkan Ibu, karena kamu harus kerja sekeras ini." Air mata Sinta jatuh tanpa suara. "Jangan bilang begitu, Bu. Justru aku yang harus minta maaf. Aku belum bisa kasih Ibu hidup yang enak." Ibunya tersenyum sendu. "Hidup enak bukan soal uang, Nak. Ibu sudah bahagia asal kamu tidak malu punya ibu tukang cuci." Kalimat itu menusuk jantungnya. Sinta memeluk ibunya erat. "Aku tidak pernah malu, Bu. Justru aku bangga. Tapi suatu hari nanti, aku ingin orang-orang berhenti memandang rendah kita." Malam itu, setelah semua cucian selesai dijemur, Sinta masih duduk di bawah lampu redup. Ia membuka buku bahasa Inggris bekas yang sampulnya sudah hampir lepas. "My name is Sinta." Ia mengeja perlahan. Tangannya lelah, matanya berat, tapi tekadnya lebih kuat dari rasa lelah itu. Di kejauhan terdengar suara tawa tetangga yang sedang berkumpul. Tukang cuci, ya tetap tukang cuci. Sinta menutup matanya sebentar, lalu berbisik lirih pada dirinya sendiri. "Lihat saja nanti, suatu hari aku akan membuktikan bahwa tangan yang kotor hari ini bisa menggenggam masa depan yang bersih." Air sabun mungkin mengalir setiap hari, tapi di baliknya ada mimpi yang tak pernah ikut hanyut.
Hari-hari Sinta semakin padat. Pagi mencuci, siang sekolah, sore mengantar cucian, malam belajar. Tubuhnya sering gemetar menahan lelah. Tapi matanya selalu menyimpan satu hal. Tekad. Suatu sore di sekolah, guru BK mengumumkan adanya seminar beasiswa kerja ke luar negeri. Bagi yang berminat, silakan daftar. Tapi seleksinya ketat. Harus punya kemampuan bahasa Inggris dan nilai yang baik. Jantung Sinta berdegup kencang. Seusai kelas, ia menghampiri meja guru. "Bu, apakah saya boleh ikut daftar?" Guru itu menatapnya ragu. "Kamu yakin, Sinta? Biayanya tidak sedikit, prosesnya panjang." "Saya akan berusaha, Bu." Di belakangnya terdengar bisikan. Dia lagi, mimpi lagi. Seorang teman mendekat dengan senyum sinis. "Sinta, sadar nggak sih? Kamu itu tiap pagi nyuci baju orang. Mau saingan sama anak-anak kota?" Sinta menatapnya tenang. "Kalau tidak dicoba, kita tidak akan pernah tahu." Temannya tertawa kecil. "Kadang bukan soal mencoba, Sin, tapi soal tahu diri." Kalimat itu menghantam lebih keras daripada tamparan. Malamnya, Sinta duduk di lantai dengan buku bahasa Inggris di pangkuannya. Lampu redup berkedip-kedip. Ibunya memperhatikan dari kasur tipis. "Kamu mau daftar beasiswa itu ya?" Sinta mengangguk. "Tapi biayanya mahal untuk urus berkas dan paspor." Ibunya terdiam lama. Lalu berkata pelan, "Kita tidak punya banyak uang, Nak." Sinta tersenyum menenangkan. "Aku bisa tambah cucian. Aku juga bisa kerja paruh waktu." Ibunya menahan air mata. "Kamu ini masih anak-anak." Jawab Sinta lembut. "Aku tidak punya pilihan untuk jadi anak-anak sepenuhnya, Bu." Beberapa minggu berikutnya, ia benar-benar bekerja lebih keras. Tangannya semakin luka. Pernah suatu kali kulitnya terkelupas hingga berdarah. Seorang pelanggan melihatnya. "Sin, tanganmu kenapa?" "Tidak apa-apa, Pak. Nanti juga sembuh." Padahal setiap malam ia meringis menahan perih. Di sekolah, formulir pendaftaran akhirnya dibagikan. Sinta mengisinya dengan hati-hati. Saat mengumpulkan, seorang siswa laki-laki bersuara keras. Teman-teman, Sinta mau go internasional." Tawa meledak. "Jangan lupa kirim kartu pos ya dari London. Atau dari tempat laundry internasional." Sinta menggenggam tangan di balik tasnya. Nafasnya tercekak, tapi ia tidak menangis. Tidak di depan mereka. Namun saat sendirian di kamar mandi sekolah, air matanya jatuh deras. "Kenapa mereka begitu yakin aku tidak bisa?" bisiknya. Ia menatap bayangannya di cermin retak. "Kamu boleh miskin, tapi kamu tidak boleh menyerah." Hari tes wawancara tiba. Sinta mengenakan seragam paling rapi yang ia punya. Sepatunya sudah mengelupas di bagian depan. Di ruang wawancara, seorang pewawancara bertanya dalam bahasa Inggris. "Why do you want to work abroad?" Sinta menarik nafas panjang. "I want to change my mother's life. She has sacrificed everything for me. I don't want her to suffer anymore." Suasana hening beberapa detik. "Your English is not perfect," kata pewawancara. Sinta menunduk sebentar. Lalu menatap kembali dengan mata berkaca-kaca. "Yes, sir. But my determination is." Jawaban itu keluar begitu saja. Jujur dari hatinya. Saat keluar ruangan, lututnya terasa lemas.
Di luar, beberapa peserta lain memandangnya dari atas ke bawah. "Kamu yakin lolos?" tanya seseorang. Sinta tersenyum kecil. "Aku tidak tahu, tapi aku sudah memberikan yang terbaik." Malam itu, ia sujud lebih lama dari biasanya. "Ya Tuhan, kalau ini memang jalanku, bukakanlah. Tapi kalau bukan, kuatkanlah aku untuk tetap bermimpi." Di luar rumah kecilnya, angin malam berhembus pelat. Mimpi itu masih sama. Masih sering ditertawakan. Masih dianggap mustahil. Tapi dalam hati Sinta, ada suara yang terus berbisik. Mungkin mereka boleh meragukanmu. Tapi jangan pernah kamu sendiri ikut meragukan dirimu. Pagi itu terasa berbeda. Entah karena udara lebih dingin, atau karena jantung Sinta sejak subuh sudah berdetak tidak biasa. Hari pengumuman hasil seleksi. Namun seperti biasa, hidup tidak menunggu pengumuman. Cucian tetap menumpuk. Ember tetap harus diangkat. Sabun tetap harus digosokkan. "Sinta, hati-hati angkatnya." Suara ibunya terdengar lemah dari dalam rumah. "Iya, Bu," jawab Sinta, meski pikirannya melayang ke satu hal. Hasil seleksi. Tangannya gemetar saat memeras kain. Ia hampir tidak sadar bahwa pelanggan tetapnya, Pak Arman, berdiri memperhatikannya. "Kamu kelihatan tegang, Sin. Ada apa?" Sinta tersenyum canggung. "Hari ini pengumuman seleksi kerja luar negeri, Pak." Pak Arman mengangguk pelan. "Kamu pantas dapat kesempatan itu." Sinta tertunduk. "Semoga saja, Pak. Tapi saingannya banyak sekali." Menjelang siang, notifikasi email masuk ke ponsel lamanya. Layarnya retak di sudut kanan. Tangannya basah oleh air sabun ketika ia mencoba membukanya. Gagal. Tangannya terlalu licin. Ia mengelapnya ke baju, menarik nafas dalam, lalu membuka email itu. Matanya bergerak cepat membaca. "Dengan ini kami menginformasikan..." Nafasnya tercekak. "Selamat, Anda dinyatakan lolos." Ember yang dipegangnya terlepas. Air tumpah membasahi tanah. Ia menutup mulutnya sendiri agar tidak berteriak terlalu keras. "Pak! Pak Arman?" Suaranya bergetar. Saya lolos, Pak." Pak Arman menyenang lebar. "Saya sudah bilang." Sinta berlari masuk ke rumah. "Ibu! Ibu!" Ibunya yang sedang duduk langsung terkejut. "Ada apa, Nak?" Sinta berlutut di depannya. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. "Aku diterima, Bu. Aku benar-benar diterima." Ibunya terdiam. Air mata perlahan mengalir di pipinya yang mulai keriput. "Benarkah?" Sinta mengangguk berkali-kali. "Ini emailnya, Bu. Ini nyata." Ibunya memeluknya erat. "Alhamdulillah. Akhirnya doa kita didengar." Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama tanpa bayangan baru. Sore harinya, Sinta membaca ulang detail email itu. Biaya pelatihan, biaya keberangkatan, paspor, tiket. Jumlahnya terasa mustahil. Ia duduk termenung. "Ibu, uangnya besar sekali." Ibunya terdiam cukup lama. "Kita tidak punya tabungan sebanyak itu, Nak." Suasana menjadi sunyi. Hanya suara kipas tua yang berdecit pelan. Sinta masuk ke kamar kecilnya. Ia membuka kotak kayu tua di bawah tempat tidur.
Di dalamnya ada satu kalung emas tipis. Peninggalan terakhir ayahnya. Tangannya bergetar saat menggenggamnya. Ayah, maafkan aku. Malam itu, ia duduk di samping ibunya. Bu, aku mau jual kalung ini. Ibunya langsung menggeleng. Itu satu-satunya kenangan dari ayahmu. Tapi ayah pasti ingin aku pakai kesempatan ini. Ibunya menangis pelan. Kamu sudah berkorban terlalu banyak, Nak. Sinta menggenggam tangan ibunya. Ini bukan pengorbanan. Ini langkah awal. Keesokan harinya, ia benar-benar menjual kalung itu. Hatinya perih. Tapi langkahnya mantap. Beberapa tetangga mulai mendengar kabar itu. Ah, paling juga batal. Keluar negeri bukan perkara gampang. Jangan tinggi-tinggi. Nanti jatuhnya sakit. Sinta hanya tersenyum tipis. Malam terakhir sebelum mengurus keberangkatan, ia duduk sendirian di belakang rumah. Langit gelap tanpa bintang. Aku takut. Bisiknya pada diri sendiri. Ibunya datang dan duduk di sampingnya. Takut itu wajar. Kalau aku gagal di sana, Bu. Ibunya memegang wajah Sinta lembut. Kamu sudah menang? Sejak kamu berani bermimpi. Air mata Sinta jatuh lagi. Kesempatan itu memang datang diam-diam. Tidak dengan pesta. Tidak dengan sorakan. Datangnya bersama rasa takut, pengorbanan, dan bisik-bisik meremehkan. Namun untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Sinta tahu satu hal pasti. Ia tidak lagi hanya mencuci pakaian orang lain. Ia sedang mencuci keraguan yang selama ini menempel pada namanya. Dan kali ini, ia siap melangkah lebih jauh dari kampung kecilnya. Hari keberangkatan itu akhirnya tiba. Bandara terasa begitu besar bagi Sinta. Lampu-lampunya terang, suara pengumuman bergema, orang-orang berjalan cepat dengan koper mahal di tangan. Sinta berdiri memeluk ibunya erat. Bu, jaga kesehatan ya. Ibunya mengangguk, berusaha tersenyum walau matanya sembab. Kamu juga, Nak. Jangan lupa makan. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Sinta menggigit bibirnya. Aku akan segera kirim uang, Bu. Ibu nggak perlu cuci baju lagi. Ibunya menggeleng pelan. Ibu tidak butuh uangmu. Ibu cuma butuh kamu baik-baik saja. Panggilan boarding terdengar. Pelukan itu terasa berat untuk dilepaskan. Ibu bangga padamu. Bisik ibunya. Kalimat itu menjadi bekal paling berharga dalam penerbangan panjang menuju negeri asing. Hari-hari pertama di luar negeri terasa seperti mimpi. Sekaligus mimpi buruk. Udara dingin menusuk kulit. Bahasa asing terdengar cepat dan membingungkan. Gedung-gedung tinggi membuatnya merasa kecil. Di tempat pelatihan hotel internasional itu, ia berdiri bersama peserta lain dari berbagai negara. Seorang supervisor mendekat. You are from Indonesia? Yes, ma'am. Your English still needs improvement. Sinta menunduk. I will learn fast, ma'am. Namun tidak semua orang sebaik itu. Suatu hari di ruang staf, dua rekan kerjanya berbicara sambil tertawa kecil. Is she the laundry girl? Maybe she came from village.
Sinta mendengar. Jelas sekali. Tangannya mengepal di balik seragam barunya. Ia hampir saja menangis. Tapi ia ingat suara ibunya. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Malam itu, di kamar kecil asrama, ia menelpon ibunya. Bu, di sini susah sekali. Suara ibunya terdengar lembut di ujung sana. Lebih susah dari angkat ember setiap hari. Sinta terdiam. Lalu tersenyum di antara air mata. Tidak, Bu. Kalau begitu, kamu pasti bisa. Hari-hari berikutnya, Sinta datang paling pagi dan pulang paling akhir. Ia mencatat setiap kesalahan yang ditegur supervisor. Your smile must look natural. Stand straight. Confidence, Sinta. Confidence. Di depan cermin, ia berlatih berbicara. Good evening. Welcome to our hotel. Berkali-kali. Sampai lidahnya terasa kaku. Suatu hari, tamu penting datang tanpa pemberitahuan. Front desk panik karena kekurangan staf. Supervisor menoleh pada Sinta. Can you handle VIP check-in? Detik itu terasa seperti ujian hidup. Sinta menarik nafas dalam. Yes, ma'am. Ia melangkah maju, menundukkan kepala sopan. Good evening, sir. Welcome. Tangannya sedikit gemetar tapi senyumnya tulus. Proses berjalan lancar. Setelah tamu itu pergi ke kamarnya, supervisor menghampiri. Well done. Hanya 2 kata. Tapi bagi Sinta, itu seperti penghargaan besar. Bulan demi bulan berlalu. Ia mulai dipercaya menangani tamu penting. Rekan-rekan yang dulu meremehkan, kini mulai menghormatinya. Suatu sore, supervisor memanggilnya ke kantor. We are promoting you to team leader. Sinta terdiam. Me? Yes. You work harder than anyone here. Air mata hampir jatuh. Tapi ia menahannya. Thank you, ma'am. I won't disappoint you. Malam itu, ia kembali menelpon ibunya. Bu, aku naik jabatan. Ibunya terdiam beberapa detik. Lalu terdengar isak bahagia. Anak ibu hebat sekali. Sinta menatap langit kota asing dari jendela asrama. Ia teringat ejekan di sekolah. Tukang cuci mau jadi apa? Kini ia tahu jawabannya. Tukang cuci itu tidak pernah berhenti bermimpi. Dan di negeri yang jauh dari rumah, ia membuktikan bahwa tangan yang dulu penuh sabun, kini menggenggam masa depan dengan percaya diri. Namun, di balik pencapaian itu, ada satu rasa yang diam-diam tumbuh. Rindu. Dan rindu itu tak pernah bisa digantikan oleh jabatan atau tepuk tangan. 3 tahun berlalu, sejak Sinta pertama kali menginjakkan kaki di negeri asing itu. Namanya kini dikenal sebagai salah satu staf terbaik di perusahaan hotel internasional tersebut.
Ia bahkan beberapa kali menjadi pembicara dalam forum pekerja migran berprestasi. Suatu hari, ia menerima undangan resmi. We would like to feature your story in an international conference. Tangannya gemetar membaca email itu. Di atas panggung besar, dengan lampu sorot mengarah padanya, namanya disebut lantang. From Indonesia, Miss Sinta Rahmawati. Tepuk tangan bergema memenuhi ruangan. Sinta melangkah maju dengan gaun formal sederhana. Di layar besar terpampang foto masa kecilnya, bersama ember dan pakaian cucian. Ia tersenyum. Namun, matanya berkaca-kaca. I used to wash other people's clothes to survive. Ucapnya dalam bahasa Inggris yang kini fasih. But today, I stand here because I never washed away my dreams. Ruangan hening. Lalu kembali dipenuhi tepuk tangan. Media Indonesia mulai menulis kisahnya. Dari tukang cuci jadi inspirasi dunia. Ia menerima banyak pesan. Kami bangga padamu. Kamu mengharumkan nama Indonesia. Namun di balik semua itu, ada satu pesan yang membuat jantungnya berdegup tak nyaman. Pesan dari tetangganya. Sinta, ibumu sering sakit belakangan ini. Kalau bisa, pulanglah. Sinta langsung menelpon. Ibu, kenapa tidak bilang kalau sakit? Di ujung sana terdengar suara lemah namun berusaha ceria. Ibu cuma batuk biasa, Nak. Jangan khawatir. Kamu fokus kerja saja. Bu, aku bisa pulang sebentar. Jangan. Tiket mahal. Ibu tidak apa-apa. Sinta terdiam. Di tangannya ada kontrak kerja baru. Promosi lebih tinggi dengan tanggung jawab besar. Beberapa minggu berlalu. Ia semakin sibuk. Rapat, tamu penting, persiapan acara. Sampai suatu malam, ponselnya berdering berkali-kali. Nomor tetangga. Sinta, yang sabar ya. Dadanya langsung sesak. Ibu kamu? Tadi sore? Suara itu terasa jauh. Tidak. Tidak mungkin. Bisiknya. Tiket pulang terasa begitu lama. Begitu menyiksa. Saat ia tiba di kampungnya, rumah itu terasa sunyi. Tidak ada suara batuk. Tidak ada suara lembut memanggil namanya. Ia berjalan menuju makam yang masih basah oleh tanah merah. Kakinya lemas. Ia berlutut. Bu, aku pulang. Angin sore berhembus pelan. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh tanpa kendali. Aku berhasil, Bu. Aku benar-benar berhasil. Tapi, kenapa ibu tidak menunggu sedikit lagi? Suara tangisnya pecah. Aku terlalu sibuk mengejar masa depan. Sampai lupa. Waktu bersama ibu terbatas. Ia menempelkan dahinya ke nisan sederhana itu. Aku minta maaf. Karena tidak ada di samping ibu di saat terakhir. Beberapa tetangga mendekat pelan. Ibumu selalu bangga padamu, Sin.
setiap orang yang datang diceritakan tentang kamu. Sinta menangis lebih keras. Bangga itu nyata. Kesuksesan itu nyata. Tapi penyesalan juga nyata. Malam itu, ia duduk sendirian di kamar kecilnya yang dulu. Ember tua masih ada di sudut ruangan. Ia menyentuhnya perlahan. Semua ini berawal dari sini. Keesokan harinya, ia mengambil keputusan. Ia mendirikan yayasan kecil di kampungnya untuk anak-anak kurang mampu belajar bahasa dan keterampilan kerja. Dalam acara peresmian sederhana, ia berkata di depan warga kampung, "Dulu saya sering ditertawakan karena bermimpi terlalu tinggi. Tapi hari ini saya ingin bilang pada adik-adik di sini, jangan pernah malu dengan keadaanmu." Seorang anak kecil bertanya polos, "Kak, kalau kita miskin boleh mimpi besar?" Sinta tersenyum. Air matanya kembali menggenang. "Boleh. Sangat boleh. Tapi jangan lupa, sesibuk apapun nanti, jangan tinggalkan orang yang paling mencintaimu." Ia menatap langit senja kampungnya. Di dalam hatinya, ada luka yang tak akan hilang. Namun ia tahu satu hal. Ia memang pernah diremehkan. Ia memang kini menjadi kebanggaan. Tapi, gelar terbesar dalam hidupnya tetap satu. Anak dari seorang ibu tukang cuci yang luar biasa. Kisah Sinta mengajarkan kita satu hal yang sangat kuat. Jangan pernah biarkan keadaan menentukan seberapa besar kamu boleh bermimpi. Diremehkan bukan berarti tidak mampu. Ditertawakan bukan berarti tidak pantas berhasil. Kadang, justru dari tempat paling sederhana, lahir tekad yang paling luar biasa. Namun, ada pelajaran yang lebih dalam dari sekedar kesuksesan. Setinggi apapun kita terbang, jangan sampai lupa rumah tempat kita pulang. Jangan menunggu berhasil untuk membahagiakan orang tua. Jangan menunggu kaya untuk menunjukkan cinta. Karena waktu tidak pernah bisa diulang. Jika cerita ini menyentuh hatimu, tuliskan di kolom komentar pelajaran apa yang kamu dapatkan hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.